Channel belajar komputer jaringan kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatur personalize pada Windows 10. Ya, personalize pada Windows 10. Jadi personalize itu sendiri merupakan tampilan yang nanti bisa kita gunakan untuk melakukan pengaturan Windows. Ya, pengaturan Windows dalam hal ini adalah tampilannya, mengatur tampilan pada Windows atau tampilan pada desktop dan aplikasi-aplikasi yang ada pada Windows. Hanya sekedar mengatur tampilannya saja. Untuk melakukan pengaturan tampilan Windows tersebut, caranya sangat mudah. Kita hanya cukup mengarahkan kursor mouse ke area desktop yang kosong. Ya, arahkan kursor mouse pada area desktop yang kosong, kemudian klik kanan mouse, kemudian pilih personalize. Ya, pilih personalize. Kita klik personalize, kemudian akan tampil tampilan seperti berikut ini. Ya, ketika sudah tampil tampilan pada personalize, itu bisa dilihat ada beberapa menu pada personalize. Ada background, color, lock screen, theme, font, start, dan taskbar. Ini adalah menu-menu yang bisa digunakan untuk mengatur tampilan Windows. Ya, ingat, hanya tampilannya saja yang kita atur. Ya, kita bisa pilih salah satu menu-menu tersebut untuk melakukan pengaturan. Misalkan kita pilih color, bisa untuk melakukan pengaturan warna tampilan Windowsnya, bisa dark, bisa light, ya, atau yang lain. Coba kita lakukan pengaturan satu persatu. Kita misalkan yang pertama melakukan pengaturan background. Pada background ini kita bisa merubah gambar background pada desktop. Ya, pada desktop kita bisa rubah gambar backgroundnya. Misalkan kita menghendaki akan dipasang foto kalian, ya, atau foto kita sendiri, kita bisa arahkan ke browser, kemudian pilih letak di mana tempat kita menyimpan gambar tersebut, kemudian klik gambarnya dan pilih choose this folder atau tempat penyimpanan dari gambar yang kita gunakan. Nanti gambar tersebut akan muncul di area pengaturan background ketika kita mengarahkan ke picture. Ya, ketika kita mengarahkan ke picture, nah itu nanti tampilan foto-fotonya akan muncul di situ. Tinggal kita pilih yang mana yang dijadikan sebagai background desktop kita. Jadi di situ pada background kalian juga bisa merubah backgroundnya, bisa merubah gambar background, bisa merubah gambar ke foto kalian atau yang lain dan sebagainya. Untuk background sendiri bisa dibuatkan hanya gambar saja, atau bisa juga menggunakan slideshow atau juga menggunakan solid color. Ya, ini kalau ini gambar saja, jadi kita arahkan gambar saja, kemudian pilih gambarnya, kemudian nanti bisa dilihat pada desktop itu gambarnya akan berubah. Kemudian yang kedua untuk menu colors. Menu colors di sini digunakan untuk merubah tampilan Windows biar kelihatan gelap atau terang. Ya, jadi bisa dilihat kalau kita klik tombol start itu tampilannya gelap. Ya, itu tampilannya gelap, kita akan rubah atau bisa kita rubah ke menjadi terang. Ini ada dua pilihan, ada light dan ada dark. Ya, untuk merubah tampilan start ini menjadi terang atau tampilan pada Windows ini menjadi terang, kita bisa mengarahkan ke light. Kita klik light. Nah, disitu nanti tampilan Windowsnya akan menjadi terang. Ya, akan menjadi terang. Bisa dilihat, termasuk pada area taskbar juga bisa dilihat. Kemudian kalau kita arahkan ke dark, ya, kita arahkan ke dark, disitu tampilannya juga akan berubah menjadi gelap. Ya, tampilan Windowsnya akan berubah menjadi gelap atau menjadi gelap, ya, warnanya hitam. Ya, bisa kita rubah pada light atau yang kedua dark, dan itu juga berpengaruh pada aplikasi nanti yang muncul atau tampilan di taskbar juga bisa dilihat taskbarnya menjadi gelap kalau kita arahkan ke dark. Kemudian untuk merubah aplikasi atau tampilan aplikasi sebagai contoh misalnya tadi Windows Explorer atau aplikasi-aplikasi yang lain biar nanti
tampilannya juga menjadi gelap atau terang, kita bisa memilih pada choose your default app mode. Nah ini kalau ini berpengaruh terhadap semua tampilan aplikasi yang nanti akan dijalankan pada Windows tersebut. Kalau misalnya kita gunakan light, nanti tampilannya akan terang untuk aplikasi yang dijalankan, tapi kalau kita gunakan dark, nanti tampilannya aplikasinya akan menjadi gelap. Nah bisa dilihat ketika kita jalankan aplikasi, misalkan aplikasi Windows Explorer saya jalankan, tampilannya gelap, termasuk ketika kita misalkan menjalankan aplikasi-aplikasi lain. Misalkan saya jalankan aplikasi Chrome, misalkan di sini saya jalankan aplikasi Chrome, nanti tampilannya juga sama, tampilannya gelap. Ya kita tunggu coba untuk tampilannya. Untuk Google Chrome juga akan terpengaruh oleh pengaturan yang tadi kita lakukan. Ya bisa dilihat untuk Google Chrome di situ sudah tampil dan tampilannya adalah gelap karena kita setting pada dark, ya dark, pada mode gelap. Ya, selanjutnya kita akan coba beralih ke menu berikutnya. Ya kalau ini transparency effect cuma untuk memberikan efek transparan saja ya pada Windows. Jadi kalau kita on kan nanti akan muncul efek transparan pada tampilan Windowsnya. Kemudian yang ketiga di sini kita akan coba untuk lock screen. Lock screen itu sendiri biasanya digunakan untuk membuat tampilan desktop agar posisinya standby, atau ketika komputer tidak digunakan dalam waktu tertentu akan standby dan akan tampil gambar lock screen, ya gambar yang kita sudah atur sesuai dengan keinginan dan tampilannya seperti yang ada di pengaturan tersebut. Kita bisa arahkan ke picture, kemudian kita bisa pilih gambarnya ketika nanti posisi lock screen bagaimana, atau juga bisa slideshow yang di situ akan berganti-ganti atau gambar akan berubah-ubah dengan tempo waktu yang kita atur. Ya itu untuk lock screen. Jadi lock screen itu sendiri digunakan untuk membuat tampilan desktop sesuai dengan keinginan kita. Jadi ketika desktop sudah tidak digunakan dalam waktu lama atau dalam waktu tertentu, nanti akan terkunci. Kita bisa atur gambar yang muncul ketika terkunci apa saja, itu pada lock screen. Kemudian yang berikutnya pada themes, ya tema. Ini tema, jadi kita bisa mengatur temanya bagaimana. Sebagai contoh misalnya ketika kita klik menu start, itu nanti tampilannya adalah seperti ini temanya sudah berubah berwarna pink, ya kita bisa merubah tema tersebut sesuai keinginan kita. Bisa Windows 10, bisa Windows Lite atau Windows, ya itu bisa kita rubah temanya pada change themes, ya kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita untuk melakukan pengaturan tema dari Windows. Kemudian selanjutnya adalah fonts, ya font ini merupakan fitur pada Windows yang sudah terinstall atau jenis-jenis huruf yang sudah terinstall pada Windows tersebut. Ya kita bisa menghapus font tersebut atau bisa juga melakukan penambahan terhadap font yang belum ada. Kemudian selanjutnya star ini digunakan untuk mengatur tampilan ketika kita mengklik tombol Windows yang ada di bagian taskbar. Misalkan contoh saya atur seperti itu, kita lihat tampilannya. Nah itu tampilannya untuk list programnya tidak tampil atau list aplikasinya tidak tampil. Kalau kita on kan lagi, list aplikasinya tampil. Nah, itu bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita untuk tampilan pada menu star. Kemudian selanjutnya pada taskbar ini yang paling bawah, ya bagian paling bawah ini juga bisa kita atur, bisa lock the taskbar, bisa automatically hide the taskbar in desktop mode dan sebagainya. Dan kita juga bisa melakukan pengaturan taskbar diposisikan di bawah atau di tempat yang lain, bisa kanan, kiri atau atas. Itu untuk pengaturan pada taskbar.
Oke, seperti itu dulu pengaturan personalize pada Windows 10. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian, baik itu background, color, lock screen, themes, font, star, atau taskbar yang ada pada Windows yang kalian gunakan. Itu dulu yang bisa disampaikan oleh channel belajar komputer jaringan. Silakan barangkali ada masukan kalian bisa ketikkan pada kolom komentar, dan semoga bermanfaat.